Selamat malam Bapak Ibu sekalian, Shalom. Kita bertemu kembali dalam program kita Online Bible Study. Topik malam ini sangat spesial, tidak biasanya. Jadi kita akan mulai, mari kita berdoa dulu. Bapa di surga, berkati program ini agar banyak orang diubahkan dan banyak orang mengerti kebenaran, sehingga hidupnya diubahkan. Pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Mohon berkat-Mu turun atas semua kami yang hadir, Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, baik. Pertemuan kita yang lalu, temanya adalah Menara Babel. Menara Babel ini menyisakan suatu kisah yang banyak orang juga tidak mengerti. Saya akan sharingkan screen, kita review sejenak. Ya. Pembangunan Menara Babel ini sebenarnya dikisahkan dalam Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Kita sudah bahas di pertemuan kita yang lalu. Kisah ini mempunyai latar belakang di Mesopotamia bagian selatan. Tuhan marah karena rupanya yang disebut menara ini bentuknya zigurat, yaitu konsep pagan, politeisme. Bangunan ini, menara ini dibangun rupanya untuk menyembah dewa-dewa. Makanya Tuhan marah. Ya. Oke. Ini adalah zigurat yang masih ada sampai sekarang. Letaknya di Ur Kasdim, kalau Bapak Ibu ingat, tempat lahirnya Abraham. Ya. Zigurat of Ur. Cuma bagian atapnya sudah hilang. Biasanya zigurat itu di atasnya ada kuil, penyembahan. Nah, kalau ada orang yang tidak setuju bahwa Menara Babel ini adalah zigurat, alasannya adalah dalam bahasa Ibrani dipakai kata migdal. Migdal itu bukan zigurat, tapi Bapak Ibu tentu ingat, dalam konsep Ibrani, Israel tidak mengenal zigurat. Makanya tulisan Alkitab memakai kata migdal untuk menyebut zigurat. Begitu aja penjelasannya. Jadi sederhana, ya. Oke. Ini gambarnya. Bapak Ibu bisa lihat di level ke-7 itu, yang paling atas. Ya. Ini Bapak Ibu. Sebentar, saya lingkari ya. Ini. Itu adalah kuil penyembahannya. Inilah yang membuat Allah murka. Makanya seseorang yang hidup menyembah punya sesembahan yang lain, maka cawan murka Allah ditumpahkan. Itu adalah pelajarannya. Ternyata banyak anggapan orang kan Menara Babel ini tidak berhasil dibangun. Memang pembangunan ini gagal karena semua orang diserakkan, dikacaukan bahasanya oleh Tuhan sehingga tidak bisa komunikasi satu sama lain. Lalu tidak selesai. Tetapi kemudian oleh Nebukadnezar kedua dilanjutkan sampai selesai. Tingginya 99 meter, didedikasikan untuk Dewa Marduk namanya. Ini Dewa Babilonia. Tapi oleh Antiochus dimusnahkan. Jadi hari ini tidak ada lagi.
Kalau Ziggurat masih banyak, tapi yang Menara Babel sudah tidak ada. Ya, oke. Kita lanjutkan. Nah, inilah kisah berikutnya. Babilonia letaknya ada di Irak zaman sekarang. Di situ mengalir Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Bapak Ibu kalau masih ingat, ini adalah daerahnya Eden, Taman Eden. Dikisahkan bangsa-bangsa terserak di sana. Perhatikan panah ini ada yang ke kanan. Pasti ada yang ke kanan. Kemana itu yang ke kanan? Ke kanan ini menurut hipotesa kita sementara itu sampai ke China. Mengapa kita bisa tahu dasarnya apa? Inilah yang kita akan diskusikan malam ini. Bapak Ibu harus fokus tapi karena kalau tidak bisa ngantuk. Ya, karena ini agak rumit. Oke, kita lanjutkan. Jika benar bahwa sebagian orang yang dari Menara Babel itu migrasi ke arah timur dan menjadi bangsa China, maka tentu ada buktinya atau jejaknya. Nah, inilah yang kita akan bicarakan, aksara China yang Alkitabiah. Ya. Oke. Kita tahu bahwa huruf Mandarin itu, aksara China itu adalah bahasa tertua yang masih terus dipakai sampai hari ini. Salah satu yang paling tua. Kira-kira dimulainya itu 4.500 tahun yang lalu. Sekitar ya. Karena kalau sudah bicara sejarah, tahun itu menjadi tidak bisa tepat sekali, kira-kira. Nah, dari tidak ada menjadi ada aksara ini. Tentu saja perancang mula-mulanya punya ide di pikiran, lalu dituangkan ke dalam bentuk aksara atau huruf. Nah, huruf-huruf ini bentuknya disebut piktograf. Kenapa? Karena bentuknya gambar. Jadi benar-benar gambar, Bapak Ibu. Aksara China yang mula-mula itu gambar, bukan huruf. Misalnya, matahari gambarnya bagaimana? Bulat. Memang begitu, matahari itu. Ya, oke. Nah, gambar-gambar yang sangat mendasar ini, kalau digabung-gabung, menghasilkan arti yang baru. Jadi, bayangkan betapa sulitnya para perancang mula-mula ini merancang gambar-gambar itu supaya untuk bisa menyampaikan suatu ide atau arti. Nah, aksara yang paling kuno, karena aksara China ini mengalami evolusi juga, dari zaman ke zaman berubah terus. Nah, yang paling kuno itu ditulis di tulang belulang binatang. Disebut oracle bone characters. Dan juga pada guci atau bejana perunggu, bronzeware writing. Bapak Ibu yang belajar kaligrafi China akan tahu ini. Ya. Saat ini ada dua versi yang biasa dipakai. Yaitu versi tradisional, itu dipakai di Taiwan dan di Hong Kong. Itu versi tradisional ini punya 214 radikal namanya. Radikal itu adalah huruf dasarnya. Ya. Sedangkan di daratan Tiongkok atau RAC, aksaranya sudah disederhanakan. Disebut simplified. Jumlah radikalnya 226. Oke, kita belum bicara soal Alkitabiahnya di mana nih. Jadi Bapak Ibu mesti sabar. Ya. Harus dimengerti bahwa aksara China itu merupakan radikal, gabungan dari radikal-radikal. Ini contohnya.
yang saya lingkari ini, gambarnya seperti mulut, bukan? Mulut sedang terbuka. Nah, ini bacanya kou, itu nada 3, artinya mulut, sesuai gambarnya. Ya. Sedangkan itu nada 2, itu artinya sun. Man juga boleh, orang laki-laki. Atau legs. Legs itu kaki. Bentuknya seperti kaki, bukan? Ya. Nah, ini kalau digabung, maka bentuknya seperti orang begini. Ini bacanya Xiong, Xiong. Ini artinya elder brother. Yang dituakan. Kakak paling tua di suatu keluarga. Dalam budaya Cina kuno, saudara laki-laki yang lebih tua itu akan menjadi juru bicara di keluarga itu. Itulah sebabnya gambarnya adalah kaki, kemudian mulut di atas, juru bicara. Dan ini mengandung arti elder brother, saudara laki-laki yang dituakan, yang menjadi juru bicara. Jadi huruf Cina ini awalnya adalah gambar. Ya. Nah, inilah yang akan kita lihat apa benar semuanya itu Alkitabiah. Oke, kita lanjutkan dulu. Ini contohnya nih, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa belajar di internet. Ini contohnya. Otomatis komputer memberikan ini radikalnya. Yaitu mulut dan kaki atau orang laki-laki. Ya. Oke. Oke, kita lanjutkan. Jadi kalau kita melihat seperti itu, seharusnya semua aksara China dapat ditelusuri maksudnya berdasarkan komponen dasarnya atau radikalnya tadi. Pasti ada ceritanya karena bergambar kan. Masalahnya adalah perubahannya sudah terjadi evolusi sejak awal. Hari ini huruf China Simplified sudah sangat berbeda dengan yang tradisional. Radikalnya sudah banyak yang dibuang sehingga ceritanya jadi hilang. Nah, dalam versi awalnya, yaitu tulisan di tulang belulang yang masih berupa gambar, maknanya dapat dilihat dari radikalnya. Ya, Bapak Ibu jangan bingung, pelan-pelan. Nah, ini contohnya. Bapak Ibu tentu sebagian tahu cara baca ini. Cian, uang. Uang terdiri dari radikal ini. Ini, yang warnanya beda nih. Itu adalah ini. Cin, itu logam atau emas. Digabung dengan radikal ini. Ada 2 persis nih. Gambar apa ini? Ini adalah gambar alat perang kuno. Kemudian di alat perang kuno ini ada titik di sini. Apa artinya? Ini bisa berarti begini, Bapak Ibu. Harta dunia itu menyebabkan dua pihak saling bunuh pakai pedang sampai tertumpah darah. Ya, ini luar biasa loh. Jadi sebenarnya gambar. Ya, oke. Kita lanjutkan dulu. Nah, yang jadi masalah adalah kalau gambar aslinya yang tradisional ini kita masih bisa lihat. Tetapi kita ketika menjadi simplified, ceritanya hilang. Ceritanya hilang. Ya. Jadi kita akan lihat versi tradisionalnya.
Sebagian simplified masih sama dengan tradisional, tapi sebagian sudah berubah juga. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, ini contohnya, Bapak Ibu. Lung itu kan naga. Lihat nih, gambarnya seperti naga. Ya, seperti naga. Tapi coba perhatikan simplified-nya. Sudah tidak mirip naga sama sekali. Ya. Nah, jadi kalau mau tepat, maka harus lihat tradisionalnya, bahkan mundur sampai gambar yang sebenarnya. Oke. Kalau orang-orang Mesopotamia, Mesir, Ibrani, termasuk Ibrani, dan Chinese kuno, menulisnya dalam bentuk gambar loh semuanya. Bapak Ibu perhatikan tulisan Mesir kuno, gambar semuanya. Ibrani kuno, gambar juga. Gambar semuanya asalnya. Ya. Suatu hari kita akan bahas soal Ibrani, gambar. Oke. Jika benar dari Menara Babel ini menuju ke China, maka tentu saja memori mereka masih membawa kisah yang dahulu. Orang-orang yang ada di Menara Babel itu, sebagian besar pasti masih ingat bahwa dulu nenek moyangnya Adam, ceritanya begini, begini, begini. Di Eden begini, jatuh dalam dosa. Mereka merekam di memorinya. Karena diceritakan turun-temurun dengan mulut, belum ditulis. Ya, dan itu sudah biasa, tradisi turun-temurun lewat mulut. Nah, jika ini benar, maka waktu mereka sampai ke China, tentu memorinya masih ada. Karena jarak antara kejadian Menara Babel dan huruf Cina muncul, itu tidak terlalu lama, hanya berapa ratus tahun jaraknya. Ya. Nah, oke. Nah, sedangkan kejadian Menara Babel itu hanya 3 masa hidup para tokoh awal. Adam sampai Metusela itu kan Adam baru mati. Kemudian Metusela sampai Shem. Kemudian sampai Pelek. Ya. Baru pecah karena Menara Babel. Jadi belum lama. Jadi bisa dipastikan orang-orang yang pindah geografis ke China ini menjadi bangsa China dan membawa memori-memori itu. Ya. Oke, kita buktikan. Ini adalah gambar evolusi aksara China. Di Oracle Bone, ini adalah gambar kuda. Mirip nggak ya? Kalau kita ngelihatnya miring sih, ada miripnya sih. Tapi kemudian berubah menjadi gini. Menjadi begini. Kemudian berubahnya banyak nih, cuma saya nggak tampilkan. Sehingga sampai ke huruf tradisional seperti ini. Yang dipakai di Taiwan. Nah, sedangkan simplified-nya seperti ini, sudah berubah total. Ya. Gambar aslinya hilang ketika sampai ke simplified. Karena huruf simplified memang dimaksudkan supaya coretannya lebih, jumlahnya lebih sedikit. Sebab kalau yang tradisional, guratannya itu banyak. Ya, oke. Kita lanjutkan. Nah, teori tentang asal-usul manusia itu telah diperdebatkan lama sekali oleh para ilmuwan maupun para teolog. Ada yang bilang bahwa manusia diciptakan dari nol oleh Tuhan. Ada yang bilang bahwa manusia itu hasil evolusi. Ada yang berkata bahwa kisah dalam Kejadian itu hanya mitos.
Banyak orang tidak percaya terhadap Alkitab kita. Coba bayangkan, bagaimana kalau seandainya ada bukti benar bahwa kitab Kejadian itu terekam, tidak hanya di Alkitab, terekam di luar Alkitab, yaitu di aksara kuno Chinese. Bagaimana? Bapak Ibu perlu tahu bahwa aksara atau huruf Chinese ini itu ditulis kira-kira 4.500 tahun yang lalu. Kira-kira 2.500 tahunnya 2.500 sebelum Masehi. Jangan pernah ada yang membayangkan itu pengaruh dari agama Konfusius, Tao, atau Buddha. Belum. Di tahun 2.500 sebelum Masehi belum ada semua agama. Konfusius belum lahir. Tao belum lahir, Buddha juga belum lahir. Ya. Nah, ketika itu 3 dinasti yang pertama, Xia, Shang, and Zhou, itu menyembah Shangti atau Tian atau Sun. Ini Shangti ini. Shangti ini kalau kita lihat radikalnya ya, ini artinya above, atas atau langit. Kalau ini seperti gambar raja ini artinya memang raja. Shangti artinya penguasa langit, raja langit, yaitu Tuhan. Dalam bahasa Ibrani Elohim. Jadi kalau Bapak Ibu membuka Alkitab bahasa Mandarin, Bapak Ibu akan ketemu tulisan Shangti. Ya. Oke. Atau Tian. Artinya langit, tapi bisa juga diartikan Tuhan. Kemudian Sun. Sun ini artinya Allah juga, sama. Jadi sebutannya ada 3. Satu pribadi, sama. Jadi bangsa China mula-mula itu monoteistik. Hanya menyembah Shangti. Tidak ada berhala. Tidak ada penyembahan roh nenek moyang. Tidak ada. Tidak ada para dewa. Tidak ada. Monoteistik. Ya. Dengan bukti-bukti yang masih ada zaman sekarang. Ini dia. Coba Bapak Ibu perhatikan diagram ini. Ini adalah garis waktu. Bapak Ibu. Di tahun 500-an sampai 600 ini, perhatikan nih. Siddhartha Gautama lahir, Konfusius lahir di situ, Lao Tzu itu menulis tentang Tao, lahirnya di situ juga. Sedangkan Taurat kita, kitab Taurat, itu ditulis 1000 tahun sebelum mereka lahir semua. Jadi orang Chinese sebelum mereka agama-agama itu lahir, mereka menyembah Shangti. Ya. Monoteistik. Agama Buddha masuk ke China itu di abad pertama itu, sebelum Masehi. Ya. Kemudian agama-agama lain lahir kemudian di abad Masehi. Jadi kalau ada di antara kita yang berkata, orang Cina dulu nggak ada yang Kristen, mereka tidak mengerti. Memang bukan Kristen, tetapi menyembah Allah yang sama, Shangti. Tidak dewa-dewa. Ya. Apalagi penyembahan roh nenek moyang. Tidak ada itu. Yang ada Shangti. Nah, ini dia. Buktinya apa? Bapak Ibu bisa cek sendiri. Di dalam buku Sucing itu, The Book of History, yang dikompilasi oleh Konfusius, menyebutkan bahwa Kaisar Sunsi itu tahun 2230 sebelum Masehi membuat persembahan kepada Shangti. Artinya sang kaisar menyembah Shangti, nggak ada dewa-dewa. Konfusius sendiri menulis dalam karyanya Chung Yung namanya.
Itu di dalamnya ada tertulis manusia menyembah Sangti. Jadi sebenarnya Konfusius menekankan Sangti, bukan dewa-dewa, nggak ada itu. Itu perkembangan berikutnya diselewengkan itu. Aslinya itu Sangti. Ya, oke. Kita lanjutkan dulu. Nah, ini dia. Bapak Ibu perhatikan bahwa di sini terjadi Nuh, air bah. Tahunnya ada banyak pendapat, saya tidak tulis. Kemudian 101 tahun kemudian terjadi pembangunan Menara Babel. Ya. Kemudian tidak berapa lama kemudian dinasti Xia di China menyembah Sangti. Ingat, hipotesis kita dari Menara Babel menuju ke China, sebagian menjadi bangsa China. Kita akan bermain huruf-huruf Mandarin dengan radikalnya. Contohnya ini. Kitab Kejadian, pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. To create, mencipta. Mencipta itu, oke, kita pelan-pelan ya. Bapak Ibu lihat nih, huruf berbicara, to talk. Kalau kita lepas satu-satu radikalnya atau huruf kuncinya atau huruf dasarnya, ini coretan ini adalah ini. Betul? Yang di bawah ini mulut. Yang di atas ini. Coba perhatikan baik-baik. Das, debu tanah, hembusan nafas ke mulut, dan hidup. Itu menjadi artinya to talk, bicara. Jadi kita ingat kisah penciptaan. Adam dari debu, dihembus nafas Allah, menjadi hidup. Ya. Kebetulan kali Pak. Kita lanjutkan dulu. Huruf bicara ini ditambah jalan, walking, menjadi to create. Coba. Jadi pencipta itu, menurut gambar ini, itu diciptakan dari debu dengan hembusan nafas, menjadi hidup dan bisa berjalan. Wah, ini luar biasa ya. To create. Ini memulai kitab Kejadian. Ya. Yang berikutnya. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau orang China mula-mula pengen gambar tentang untuk menyatakan barat. Bagaimana? Kalau kita disuruh gambar barat, kita bikin aja panah ke kiri. Barat artinya. Tapi kok bisa ya, barat itu ruwet seperti ini gambarnya. Ternyata kalau kita lepas-lepas berdasarkan radikalnya ini, yang paling atas. Di bawahnya ada ini. Di bawahnya lagi ada ini. Barulah artinya barat. Apa artinya? Ini adalah satu atau force. Ini kaki atau bisa juga son, anak laki-laki atau man, orang laki-laki. Dan enclosure, suatu area yang tertutup. Kita ingat siapa dong? Ingat Adam. Manusia mula-mula ada di suatu daerah, Eden. Itulah barat. Coba bayangkan, betapa hebatnya karena China ada di timur, sedangkan Eden ada di barat. Itulah sebabnya huruf yang mengartikan barat itu terdiri dari radikal satu orang di suatu area. Ini menunjuk Adam. Bapak Ibu bisa lihat nggak ya kaitannya? Oke, sebentar. Saya stop dulu sharingnya. Bapak Ibu coba bayangkan, huruf-huruf ini kan kita tidak rekayasa. Huruf ini masih ada sampai hari ini.
sebagian besar masih ada artinya. Apakah huruf-huruf ini kebetulan? Kalau cuma satu huruf, dua huruf, kebetulan. Tapi kalau saya bisa cerita dari kitab penciptaan, lalu Adam dan Hawa, lalu Hawa makan buah itu, lalu jatuh dalam dosa. Lalu demikian seterusnya. Lalu ada setan di Eden. Lalu jatuhnya karena keinginan. Lalu terjadi Nuh disuruh buat bahtera yang selamat cuma 8 orang. Setelah itu terjadi menara Babel, lalu diserakkan kemana-mana. Adam waktu itu diusir dari Eden. Coba, kalau ini bisa diceritakan pakai huruf-huruf gambar-gambar itu, tidak mungkin itu kebetulan. Karena terlalu banyak kebetulan. Dan itu tidak ada kemungkinan lain. Ingat, huruf Chinese itu lahirnya jauh sebelum semua agama ada. Ya. Jadi ini original. Jadi ini menandakan bahwa berarti yang mengarang gambar mula-mula itu mengerti kisah-kisah Alkitab. Meskipun Alkitab belum ada, tapi diturunkan turun-temurun lewat mulut. Adam tentu cerita kepada Set. Set tentu cerita kepada anaknya lagi, terus turun-temurun. Sampai ke Nuh. Dan seterusnya. Ya, sampai Sem dan seterusnya. Nah, oke, kita lanjutkan dulu ya. Ya. Ini ada huruf artinya happiness, bahagia atau blessing. Ini hurufnya. Ini kalau kita lepas-lepas radikalnya, yaitu ini. Tuhan, Allah, satu ini kan di atasnya ini nih. Mulut itu mewakili orang ya. Ini mulut nih. Dan garden, taman. Gambarnya taman nih. Kenapa happiness? Kenapa bahagia? Rupanya ini mau menceritakan pada mulanya satu orang di suatu taman bersama Allah. Itulah bahagia. Kita langsung ingat pada mulanya Adam hidup berbahagia bersama Allah di Taman Eden sebelum jatuh dalam dosa. Coba Bapak Ibu kalau nggak percaya, tanya orang yang pintar bahasa Mandarin, bisa nggak dia menjelaskan kenapa hurufnya seperti ini? Tidak ada penjelasan lain. Silahkan tanya para ahli bahasa. Tidak ada cerita lain. Tidak ada cerita Konfusius, Tao, Buddha, tidak ada cerita ini. Ya, lagi pula ini terjadinya sebelum semuanya itu ada. Oke, kita lanjutkan. Kalau Bapak Ibu masih ngomong kebetulan, nggak apa-apa, kita lanjutkan terus saja. Ya, kita tadi sudah punya huruf barat, west, ya. Nah, di barat itu kalau ditambah ini radikal woman, wanita, perempuan, kan jadi huruf begini. Artinya necessity, perlu ada perempuan itu di barat itu. Sebab di barat itu ada satu orang laki-laki di suatu area. Lalu kita ingat Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Makanya hurufnya jadi begini, necessity, perlu. Perlu itu adalah huruf barat dikasih perempuan, dikasih Hawa. Karena Adam sendirian. Luar biasa nggak sih? Kalau masih ada yang bicara soal ini itu kebetulan Pak, ya nggak apa-apa, kita lanjutkan saja terus. Nah, ini cerita tentang garden. Garden ini taman.
Coba kita lihat radikalnya. Debu tanah, nafas, 2 orang di suatu area. Itulah garden. Garden di sini menunjuk taman di Eden. Taman di Eden itu ada areanya, ada 2 orang yang dari debu dikasih nafas. Apakah ada cerita ini? Dalam cerita lain tidak ada. Karena kita sudah melihat kisah-kisah ini, kita makin mendapatkan suatu bukti yang tidak bisa disangkal. Ya. Nah, jadi kita lanjutkan lagi. Ini contohnya. Ini luar biasa ini, desire, keinginan. Keinginan itu radikalnya ini, keinginan ya, desire ya. Radikalnya adalah pohon, gambar 2 pohon, ya. Kemudian ada wanita, gambar 2 pohon dan wanita. Apa itu? Hawa sedang ada di pohon itu. Dan Hawa mengingini. Makanya hurufnya adalah desire itu adalah Hawa yang ada di pohon itu. 2 pohon itu. Apakah ini kebetulan juga? Bapak Ibu jangan terlalu mengada-ada. Tidak mungkin kebetulan. Ceritanya ini sudah jauh. Ya. Kejadian 3 ayat 6 itu. Sedangkan kejadian 2 ayat 16 itu cerita tentang melarang makan buah itu. Coba lihat radikalnya. Tuhan dan 2 pohon. Maka menghasilkan huruf yang artinya melarang, larangan atau memperingatkan. Kita tentu ingat, jangan kau makan buahnya, nanti kamu mati. Ya. Nah, begitu. Ya. Ini berikutnya lagi. Ini si jahat, devil. Huruf si jahat ini terdiri dari tanda gerakan, kemudian taman, kemudian orang laki-laki, dan kemudian privately. Menjadi si jahat. Ini cerita di Eden lagi, tidak ada yang lain. Nah, si jahat ini kalau kita gambarnya ditambahkan 2 pohon, ya, maka jadi huruf yang baru. Artinya adalah penggoda atau demon. Demon itu setan. Nah, apakah masih kebetulan? Tentu tidak ya. Tentu tidak. Ini adalah satu bukti sampai hari ini. Sekarang satu lagi. Soul, jiwa. Huruf jiwa itu, kalau kita lihat radikalnya, itu terdiri dari si jahat tadi yang berkata-kata. Kita tentu tahu, jiwa manusia disesatkan atau dibinasakan oleh perkataan iblis itu. Hawa jatuh dalam dosa karena si iblis yang membohongi si Hawa. Nah, ini kisahnya ini. Perhatikan apa kata iblis. Kamu tidak akan mati kalau makan buah itu. Yang kedua, Tuhan akan tahu bahwa kalau kamu makan buah itu, matamu akan terbuka. Yang ketiga, kamu akan menjadi seperti Allah. Yang keempat, kamu akan tahu yang baik dan yang jahat. Kejadian pasal 3 ayat 4 dan 5. Ya. Nah, demikian. Jadi ini luar biasa loh, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ahli bahasa Mandarin lebih gampang nih ngajarnya. Ya. Kemudian ini. Coba perhatikan. Ada satu huruf yang judulnya beginning, permulaan.
Permulaan itu sama dengan huruf wanita atau perempuan, ya, digabung dengan secretly dan mulut. Jadi sang wanita itu makan diam-diam. Itulah permulaan, beginning. Permulaan apa? Beginning of sin, permulaan dari dosa. Ketika wanita makan diam-diam itu. Ini gambarnya nih. Coba ya. Bapak Ibu perhatikan huruf gambar aslinya di tulang belulang. Ini gambar bener nih, lihat nih yang di bawah. Itu ada seperti buah yang masuk ke mulut perempuan. Jadi memang gambar-gambar Bapak Ibu. Itulah mula-mula, beginning of sin. Mula-mula dosa itu Hawa itu yang makan buah itu. Ya, oke. Bapak Ibu masih bersama saya ya. Oke, ini masih agak banyak nih. Kemudian setelah makan buah itu, Kejadian 3 ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Coba kita lihat huruf telanjang ini. Kalau kita lihat radikalnya adalah gambar pakaian dan gambar buah. Coba. Bagaimana ini menjelaskannya? Kok bisa telanjang itu buah dan pakaian? Pasti yang ngarang huruf ini mengerti kisah di Eden. Telanjang itu gara-gara makan buah itu, sehingga memerlukan pakaian. Nah, hebatnya lagi buah ini, kalau dilepas-lepas lagi berdasarkan radikalnya, itu adalah taman. Dalam konteks ini Eden ya. Dan pohon. Buah ini adalah buah pohon di taman itu. Luar biasa ini. Nah, setelah jatuh dalam dosa, Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Bersembunyi, to hide. Bersembunyi kalau kita lihat radikalnya adalah tubuh dan adalah pohon. Maksudnya tubuh yang bersembunyi di pohon. Ini kan ceritanya kisah kejadian semua ini. Sorrow atau bitter. Kesusahan, kesedihan. Kejadian 3 ayat 18. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Kalau kita lihat gambar ini huruf kuno dan semak duri menghasilkan kesusahan. Ini kisah Adam nih. Bumi menimbulkan onak duri sehingga Adam harus bersusah payah. Ya. Itulah ganjaran dari orang yang jatuh dalam dosa. Apa itu? Kematian. Tomb ini atau grave, kuburan ini, kematian ya. Ini terdiri dari gambar apa? 2 orang yang kena api. Kemudian butuh cover, penutup, dan debu. Menjadi mati. Jadi 2 orang ditutup debu lagi, kembali menjadi debu. Itulah kuburan atau kematian. Waduh, kenapa 2 orang? Kenapa nggak 1? Ini kisah Adam dan Hawa pasti. Kemudian Adam bersetubuh dengan Hawa dan mengandunglah perempuan itu. Kejadian 4 ayat 1. Pregnant. Ternyata pregnant ini terdiri dari to be ini dan son. Anak laki-laki. Kita tentu tahu dalam budaya patriark, anak laki-laki diutamakan. Jadi hamil memakai gambar anak laki-laki.
Ya, oke. Nah, ini yang luar biasa. Righteousness atau kebenaran atau kebaikan itu ternyata terdiri dari dua radikal. Yang di atasnya itu gambar sheep, yaitu domba. Di bawahnya itu huruf saya, wo, saya. Jadi kalau saya ada domba itu maka dibenarkan. Wah, ini sudah jauh nih. Pengertiannya bisa begitu loh. Ya. Mempersembahkan korban binatang, hurufnya terdiri dari sapi, binatang, atau sheep, apa ya, sheep, domba, yang beautiful, unblemished, yang tidak bercacat, lalu ditumpahkan oleh pedang darahnya. Jadi semua ini cerita Alkitab sebenarnya. Meskipun hari itu Alkitab belum ada, tapi ceritanya turun-temurun sudah disampaikan. Dari generasi Adam, terus turun-temurun. Ya, oke, kita lanjutkan. Air bah di zaman Nuh, itu seringkali hanya diartikan banjirnya itu lokal, Pak, di Timur Tengah saja, tidak global. Atau bahkan sebagian diartikan sebagai mitos. Tapi faktanya banyak bangsa punya kisah yang sama. Artinya masing-masing negara juga ada banjirnya. Contohnya di China ada satu tokoh bernama Noah. Mirip Nuh ya bunyinya ya. Kalau bahasa Inggris kan Noah. Kalau di China ada Noah. Sama. Noah yang selamat dari banjir seluruh dunia. Katanya begitu. Nah, di samping itu bukti arkeologis mendukung bahwa banjir itu seluruh dunia, global, bukan lokal. Buktinya apa? Di puncak-puncak gunung terdapat fosil ikan. Artinya banjir itu pernah sampai ke puncak gunung. Ya. Oke, kita lihat. Ada huruf yang menarik. Huruf kapal ini, boat. Kalau kita lihat radikalnya, yang radikal pertama itu vessel. Ya. Vessel ini artinya kapal. Kemudian yang huruf di atas ini artinya 8. Ingat, 8 bukan begitu, Pak. Jangan berpikir dengan keadaan hari ini. Ingat, huruf China sudah berevolusi. Angka 8 itu bisa dinyatakan dalam 3 macam cara ini. Harus belajar sampai ke huruf kunonya. Ya. Bukan kita ngepas-ngepasin, silahkan diperiksa sendiri kalau tidak percaya. Tentu saja sama orang yang ahli, jangan yang asal-asalan ya. Kemudian radikal yang berikutnya adalah mulut. Mulut menandakan mewakili orang, manusianya. Coba, seluruh huruf ini artinya adalah kapal besar. Kapal besar radikalnya terdiri dari kapal 8 mulut. Apa artinya? Coba tanya orang kalau bisa. Alkitab ini yang bisa menjawab. Nuh itu ada di dalam kapal yang selamat 8 orang, 8 mulut. Nuh dan istrinya, anaknya 3, menantunya 3. Jadi total 8. Itulah huruf kapal. Ada kapal, ada 8, ada orang, mulut. Ya. Ini tentu bukan kebetulan. Dari tadi sudah cocok terus. Memang yang pionir penulis China ini pasti mengerti kisah kejadian. Tidak mungkin tidak. Tidak ada penjelasan lain. Nah, ternyata radikal ini, air ditambah angka 8 ditambah mulut, itu artinya kalau digabung menjadi huruf yang artinya to hand down, to continue, melanjutkan. Maksudnya apa? Kan semua orang mati karena air bah.
Jadi 8 orang inilah yang akan melanjutkan dunia ini, keturunannya. Nah, gitu ya. Persis cerita Alkitab. Nah, to sacrifice, mengorbankan, itu radikalnya juga kelihatan sih. Daging binatang maksudnya, terhadap Allah atau Tuhan. Rupanya daging dipersembahkan kepada Tuhan, itulah mengorbankan. Persembahan itu artinya. Nah, sekarang soal tower Menara Babel. Di sini luar biasa loh. Tower ini radikalnya ya, ada clay atau bricks. Bisa juga batu bata. Clay yang dibakar itu batu bata. Kita tahu bahwa Menara Babel dibangun pakai batu bata. Ya, begitu ya. Kemudian huruf yang terjadi perserakan, perpecahan di Menara Babel itu terdiri dari gambar semua daging atau keluarga, bisa diartikan keluarga, semua keluarga follow, ikut. Itulah perpecahan. Ya, luar biasa ya, penyebaran bangsa-bangsa. Nah, yang luar biasa lagi adalah to migrate, migrasi. Migrasi itu bisa loh, radikalnya terdiri dari great division, perpecahan besar, west terjadinya di barat, di Mesopotamia, di Menara Babel, dan berjalan. Itulah migrasi. Waduh, ini benar-benar deh. Semua kisah di Alkitab diceritakan. Nah, ini dia. Sebelum kita membuat satu kesimpulan, coba perhatikan. Pattern, example, contoh atau teladan itu, gambarnya terdiri dari tree, pohon. Bisa diartikan salib. Kemudian domba, lamb. Kemudian di bawahnya ada eternal, kekal. Jadi contoh itu domba di pohon tergantung atau salib menyebabkan kekekalan. Jadi teladan itu adalah anak domba Allah di atas kayu salib menyebabkan hidup kekal bagi semua orang. Inilah hurufnya. Boleh dicek sendiri. Ya. Oke. Yang paling penting inilah dia, imperial domain. Imperial domain ini istana ini sebenarnya. Terdiri dari to wrap up itu sama to wrap up and garden. Rupanya ini menunjuk New Garden of Eden. Ada Eden yang baru. Kalau kita sebutnya New Heaven and a New Earth. Langit yang baru, bumi yang baru. Di hurufnya jelas nih. Ada Eden yang baru. Ya, Bapak Ibu ya. Kita ambil kesimpulannya dulu. Bukti-bukti ini jelas bukan kebetulan, tapi benar-benar bukti yang sahih. Kesimpulannya. Satu lagi bukti bahwa Alkitab kita benar. Sesuai fakta historis. Bahwa peristiwa Menara Babel adalah historis, bukan mitos. Bahwa bangsa China asalnya dari penyebaran dari Menara Babel. Ribuan tahun sebelum lahirnya Konfusius, Tao, dan Buddha, bangsa China pada mulanya monoteistik, menyembah Sang Ti, Tien, atau Sun, yaitu Allah yang sama dengan Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub yang tercatat dalam Alkitab.
kisah dalam Alkitab, khususnya kitab Kejadian pasal 1-11, tersimpan dalam aksara China sampai hari ini. Marilah kita belajar kebenaran ini. Bapak Ibu sekalian, ini tentu saja mengagetkan banyak orang kalau orang belum pernah mendengar. Tapi sebenarnya ini penelitiannya bukan penelitian yang baru-baru hari ini gitu, bukan. Ini sudah lama diteliti oleh para ahli. Saya hanya menyampaikan contoh-contohnya saja. Apa yang bisa kita tarik dari fakta ini? Sebenarnya Tuhan menyediakan bukti itu dalam berbagai cara, dalam berbagai bentuknya, agar manusia percaya, agar manusia tahu siapa yang harus disembah yang sebenarnya. Huruf Cina salah satunya menyimpan rahasia atau misteri yang ada di Alkitab. Ternyata huruf-huruf itu mengisahkan kebenaran Alkitab. Ini menandakan bahwa yang mengarang huruf, merancang huruf China mula-mula adalah orang yang mengerti kisah-kisah Alkitab. Ingat, Alkitab belum ditulis. Jadi diturunkan turun-temurun, tradisi oral. Dan itu sudah biasa memang, tradisi oral. Ya, jadi jangan pernah beralasan apapun, buktinya sudah jelas. Jangan bicara soal Konfusius, Tao, dan Buddha ketika membahas ini, karena mereka belum ada. Ini tahunnya adalah 2500 tahun, yaitu 2000 tahun sebelum ada Konfusius, Tao, dan Buddha. Ya, perhatikan tahunnya baik-baik. Jadi kita harus teliti juga. Bagi kita, ini membuktikan bahwa Alkitab kita benar. Allah kita benar-benar mengasihi manusia. Mewahyukan lewat wahyu khusus, yaitu Alkitab, dan wahyu umum, kejadian sehari-hari, sejarah historis, termasuk aksara China ini. Ini adalah wahyu umum. Wahyu di luar Alkitab, tapi menyampaikan kebenaran juga. Yang sangat disayangkan adalah banyak orang China, meskipun mereka bahasa mereka sendiri, mereka tidak mengerti. Kalau dikasih tahu, ngomongnya itu kebetulan. Segitu banyak kebetulan. Tidak mungkin. Secara statistik itu tidak mungkin kebetulan. Masalah kedua adalah banyak orang yang bisa ngomong China, tapi tulisannya pakai simplified. Kalau pakai simplified ya nggak ketemu radikalnya ini. Yang biasa nulis pakai tradisional saja nggak ketemu kalau nggak diceritakan begini. Ya, Allah kita luar biasa. Ia mengasihi seluruh bangsa. Bangsa China diberi warisan ini sebagai bukti. Nanti suatu hari kita akan bahas soal gambar-gambar huruf Ibrani. Itu juga luar biasa. Sebenarnya semua gambar itu pasti luar biasa. Cuma dibutuhkan peneliti-peneliti dalam hal ini. Jadi Bapak Ibu, malam ini terbuka ya pikirannya ya. Bahwa Tuhan mengasihi semua bangsa. Termasuk kita. Amin. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut.
akan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wiknyo Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.